Salah satu tanaman yang menjadi kebutuhan dapur kita adalah tanaman seledri. Tanaman ini termasuk gampang dibudidayakan dan bahkan bisa ditanam di dalam pot. Bayangkan seledri yang sudah layu ini masih bisa untuk ditanam kembali. Kali ini Dunia Tanaman akan berbagi tips bagaimana cara menanam seledri di dalam pot. Ikuti videonya, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe. Ini dia. Halo sahabat Dunia Tanaman. Ibu-ibu mana sih yang tidak kenal dengan tanaman bumbu yang satu ini? Ya, tanaman seledri. Tanaman dengan nama ilmiah Apium graveolens ini bisa bikin masakan jadi wangi dan super lezat. Makanya para ibu-ibu mesti harus selalu menyediakan bumbu ini agar setiap masakannya selalu ditunggu keluarga. Karena selain bikin masakan jadi lezat, seledri juga banyak mengandung vitamin loh. Pada daunnya terdapat vitamin A yang sangat tinggi, sedangkan pada batangnya merupakan sumber vitamin B1, B2, vitamin C dengan pasokan yang kaya potasium, folat, kalsium, magnesium, zat besi, fosfor, natrium, dan kandungan asam esensial yang sangat tinggi. Nah, daripada ibu-ibu terus-terusan beli, mendingan kita nanam aja yuk. Lagian cara nanam dan pemeliharaannya juga gampang kok. Dan kali ini Dunia Tanaman akan kasih tahu nih caranya. Cara nanam seledri di dalam polybag atau di dalam pot. Yang pertama yang harus kita siapkan dulu adalah bibitnya. Ibu-ibu bisa beli seledri di pasar yang masih ada bonggolnya. Kemudian siapkan wadah tempat menanam. Bisa dengan polybag atau di dalam pot. Selanjutnya, iris 1 siung bawang merah, lalu campurkan dengan air di dalam wadah. Rendam bonggol seledri ke dalam air yang sudah bercampur dengan irisan bawang merah. Karena bibit yang digunakan ini sudah berhari-hari dicabut dan sudah layu, jadi harus diperlakukan khusus. Perlakuan ini bertujuan untuk merangsang akar seledri. Dan pada bawang merah juga terdapat hormon auksin yang dapat memacu pertumbuhan akar. Sambil menunggu proses perendaman bibit, kita persiapkan dulu media tanam dan dimasukkan ke dalam polybag atau ke dalam pot. Media tanam berupa campuran sekam, tanah, dan pupuk kandang atau kompos dengan perbandingan 2 bagian sekam, 1 bagian tanah, dan 1 bagian pupuk kandang atau kompos. Setelah polybag atau pot diisi dengan media tanam, lalu disiram dengan air bersih secara merata. Dan langkah selanjutnya adalah perempelan daun pada bibit seledri. Buang semua daunnya dan sisakan hanya bagian ujung bibit saja. Dan setelah itu kita tanam deh. Untuk mengurangi penguapan dan meminimalisir kekeringan pada daun bibit, kita bisa lakukan penyungkupan dengan gelas plastik minuman yang sudah bekas. Tapi dicuci dulu ya, biar bersih dari sisa-sisa jamur yang nempel di plastik. Lalu kita sungkup deh. Penyungkupan ini hanya berlaku jika bibit yang kita gunakan sudah berhari-hari dicabut dari tempat tumbuhnya. Kalau bibit yang baru dicabut, nggak perlu deh dilakukan penyungkupan dan cukup ditaruh di tempat yang teduh saja. Dan setelah beberapa hari, kalau sudah kelihatan muncul daun baru, sungkupannya boleh dibuka deh. Dan sudah bisa dipindahkan ke tempat yang terkena cahaya matahari. Nah, gampang kan cara nanam seledri?
Ayo ibu-ibu, kita nanam seledri di rumah yuk. Hitung-hitung mengurangi pengeluaran. Hehe. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bersama saya Epen Pakyeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.